COVID itu ada, tetapi bisa sembuh. Nah, bisa. Ya, lalu yang kedua, bahwa Tuhan terus berkarya di dalam sakit kita sehingga bisa sembuh. Nah, apa sih yang membuat Pak Doni bersemangat untuk hidup atau membangkitkan kembali semangat Pak Doni untuk hidup atau bertahan hidup? Yang sangat menyentuh hati saya adalah support dari anak-anak dan istri saya. Pada saat itu saya sempat berpamitan dengan anak-anak dan istri saya. Kalau nak, kalau misalkan papa sampai nggak ada, jaga rumah, jaga mama. Anak-anak saya bilang, papa pasti sembuh. Saya kalau masih dengar itu masih kebawa. Jadi istri saya juga bilang bahwa berjuang demi aku dan anak-anak. Itu yang buat saya pikir bahwa saya harus hidup. Mereka masih butuh saya. Saya harus berjuang lepas dari penyakit ini, jangan menyerah. Itu sebabnya saya terus berjuang terus. Pokoknya saya berkata, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu, sembuhkanlah saya. Bu Lili sendiri menderita COVID, sekeluarga bahkan. Menghadapi suami yang dalam keadaan seperti itu, apa yang Bu Lili rasakan? Ya, waktu itu saya juga sempat melihat kondisi suami saya seperti itu. Saya juga rodok madeg gitu ya, aduh kok kondisinya seperti ini, dia nggak mau makan, sudah lemes, benar-benar lemes. Saya ya cuma bilang, kalau kamu sayang sama kita semua, kamu harus semangat. Ingat, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya orang tua yang menyayangi kamu. Jadi kamu harus bisa berjuang. Nah itu, saya hanya bisa mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyemangati suami saya. Karena memang kondisi waktu itu benar-benar drop sekali. Saya cuma bilang, kalau memang kamu sayang sama kami semua, kamu harus bisa bertahan. Ayo semangat, saya bilang, saya akan mendampingi kamu. Saya bilang gitu. Nah, ngomong-ngomong yang menangani Mas Doni ini kan dokter Lisa. Gimana tanggapan dokter terhadap kisah ini? Kisahnya ini sangat menarik ya. Beberapa hari setelah Pak Doni itu positif, ternyata saya positif juga ngomongnya. Jadi waktu Pak Doni mengalami pengalaman itu, saya hanya memantau ya paling lewat WA, kemudian lewat telepon. Ya tapi kita saja ya masih tetap kontak ya dengan si Lili juga ya, karena ya kita kan sama-sama sebetulnya penyintas juga sekarang. Padahal memang saya sudah pakai APD lengkap dan lain-lain. Ternyata kok juga Tuhan mengizinkan saya mengalami juga COVID ini. Nah, dokter sendiri punya pesan apa? Nah, Ya ini ya. Memang kalau COVID itu ya, kalau pada saat sudah masuk, ada orang yang bisa jadi tidak bergejala atau OTG ya, orang tanpa gejala. Kemudian ada juga orang yang bergejala ringan. Kalau bergejala ringan ya terus saja cuma kayak flu saja, itu tidak menjadi masalah. Kemudian ada yang gejala sedang, ada yang gejala berat. Itu kita lihat dari pernapasannya. Kebetulan si Lili, istrinya Pak Doni ini gejalanya ringan, jadi masih bisa aktivitas ya di rumah. Tapi kalau Pak Doni kebetulan kena ya gejala berat. Jadi memang bisa bermacam-macam, apalagi kalau dengan adanya komorbid, itu akan bisa untuk membuat COVID ini bisa menjadi tambah perlu perhatian yang lebih. Kebetulan memang saat itu saya juga kena COVID, tapi gejala saya waktu itu juga ringan. Jadi ya kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi tentu saja walaupun kita beraktivitas, tentu saja tetap harus isolasi mandiri. Karena kita tidak boleh sampai menularkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dokter, sebetulnya apa saja sih faktor-faktor yang membuat orang sakit menjadi sembuh, khususnya untuk pasien COVID? Ya ini ya, memang sebetulnya secara fisik dari orang tersebut juga mempengaruhi. Tapi memang manusia itu terdiri dari berbagai macam faktor, yaitu
faktor biologi, psikologi, sosiologi, dan spiritual. Kalau kita meningkat itu ada faktor bio, psiko, sosial, dan spiritual. Nah, ini ya saya tertarik sekali dengan kisahnya Ko Doni dan Ci Lili. Di mana pada waktu Ko Doni sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, ada hubungan keluarga. Jadi dari Ci Lili memberikan dukungan terhadap Ko Doni, kemudian memberikan motivasi secara psikis. Dan itu tentu saja sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami COVID. Karena sebetulnya kita memberikan obat sebagai dokter. Sebagai dokter, ya kita bisa menyarankan apa yang menurut ilmu-ilmu yang telah kita berikan. Tapi penyembuhan itu bukan dari dokter sendiri. Kalau kita dianugerahkan kesembuhan, tentu saja saya merasa ya kalau pasien-pasien kita sembuh, dokternya juga ikut senang. Tapi dokter itu hanya merupakan salah satu sarana dari Tuhan. Itu bukan saya yang menentukan kalaupun kita memberikan obat bagi pasien-pasien dengan COVID. Dokter tadi Mas Doni kan mengatakan belum divaksin, hanya kena berat, tapi juga bisa sembuh. Sejauh mana sih pentingnya vaksin? Dan memang saat ini memang vaksin banyak digunakan di masyarakat. Vaksin itu sangat penting ya, karena kita berharap dengan vaksin ini maka COVID akan bisa dicegah. Memang vaksin tidak akan 100% mencegah infeksi. Buktinya walaupun saya sudah 2 kali divaksin, saya juga kena COVID ya. Tapi saya kena COVID-nya yang ringan saja. Karena vaksin yang diberikan ini bisa mencegah terjadinya infeksi yang lebih berat. Misalnya kita bisa lihat di sini. Di Amerika banyak orang yang sudah divaksin. Angka COVID di sana juga tinggi. Tapi di Amerika angka kematiannya tidak terlalu tinggi dibandingkan di sini. Jadi vaksin ini sebetulnya sangat penting. Karena vaksin tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi vaksin juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita divaksin, kemudian kita mendapatkan imunitas, maka kita dengan sendirinya juga lebih sulit untuk menularkan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi tetaplah divaksin. Prokes itu diperlukan. Mungkin ya hanya saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang medis dan banyak sekali pasien-pasien COVID yang kita tangani. Kalau saya tidak pakai prokes, mungkin sudah lama saya kena COVID. Nggak pada saat ini kena COVID-nya. Ya obat itu sebetulnya juga perlu ya. Sekarang itu banyak orang-orang itu takut minum obat karena banyak hoax-hoax di internet bilang obat itu malah justru membuat parah dan lain-lain. Tapi tentu saja ya kita memberikan obat itu berdasarkan bukti-bukti saintifik ya. Jadi ya kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan obat. Jadi obat-obatan yang bermanfaat akan kita berikan untuk orang-orang yang COVID. Jadi jangan takut untuk berobat secara medis karena kita juga telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Saudara-saudari, dari perbincangan kita tadi, 1. COVID itu ada. 2. Bisa disembuhkan. 3. Membutuhkan penanganan medik. Serta jika pun kita belum terkena atau tidak terkena, kita mesti selalu melakukan pencegahan dengan protokol kesehatan. Yang keempat, kita selalu membutuhkan dukungan secara psikis dari keluarga, dari komunitas, dari kegotong royongan antar kita. Yang kelima, dari pengalaman Pak Doni dan keluarganya tadi, jelas bahwa campur tangan Tuhan itu ada. Mukjizat selalu ada di dalam kehidupan di zaman modern ini. Kita percaya Tuhan turut berkarya di tengah kita. Berkah dalam.